wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka ibadah salat Isya yang dilakukan dengan salat tarawih berjamaah. Dan mudah-mudahan aktivitas kita sama seperti amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan berkah tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terlalu umat yang telah mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lulus Masjid Jami'ul Ikhlas, Ketua Yayasan yang ada di depan saya, Bapak Dirwasa, dan staf-stafnya semuanya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Program-programnya berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sidang salat tarawih rahimahumullah, sudah panjang malam, saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya yang hadir pada malam hari ini. Para ulama membagi Ramadan ini menjadi 3 fase. Ini sudah sering disampaikan oleh para pembagi-pembagi. 3 fase. Fase 10 hari yang pertama sudah kita lewati, yaitu fase Sahrul Rahmah, diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat itu bisa kita kantongi. Amin ya rabbal alamin. Karena memang begitu rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini begitu banyak. Saking berkahnya bulan Ramadan ini, semua aktivitas manusia, terutama umat muslim, ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di bulan Ramadan ini. Dari segi makanan saja, yang di bulan lain tidak ada, itu di bulan Ramadan ada semua. Kita coba jalan habis asar nih, naik motor, itu sepanjang jalan yang jualan luar biasa itu. Ini keberkahan bulan Ramadan yang tidak dimiliki dengan bulan-bulan yang lainnya. Kolak juga di bulan lain kita nyari sepanjang jalan susah sebenarnya. Coba sekarang nih, habis sholat asar jalan keluar, sepanjang jalan jualan kolak semuanya itu. Ya, gorengan, kolak, bakwan, segala macam. Ini keberkahan bulan Ramadan. Dan saya perhatikan itu yang jualan habis rata-rata. Ternyata luar biasa. Itu masih ada kaitannya sama Ramadan, buka puasa ya. Saking berkahnya nih bulan Ramadan, yang gak kelihatan berkaitan dengan bulan puasa saja, itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan tukang bengkel ini misalnya. Itu saking berkahnya bulan Ramadan, omsetnya bisa naik 3 kali lipat bahkan. Coba perhatikan, menjelang Idul Fitri, itu bengkel ada servis motor, ganti oli, ganti ban, ganti stempel mobil semuanya, kendaraan yang mau pulang kampung. Ini luar biasa keberkahannya bulan Ramadan. Kalau yang masih ada kaitan sama bulan Ramadan sih masih mending. Ya, kita jualan baju koko misalnya, lakunya pasti luar biasa di bulan Ramadan ini. Semua makanan insya Allah laku di bulan Ramadan ini. Karena kalau nggak laku juga dibikin buat parcel biasanya, kirimin ke orang-orang semuanya. Fase rahmat sudah kita lewati. Sekarang fase yang kedua, yaitu 10 hari kedua, yaitu fase maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala yang sekarang malam ini sedang kita jalani. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah melaksanakan ibadah tarawih, menghidupkan malamnya, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fasenya ini. Ya, fase maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin fase yang 10 itu anggap saja penyisihan. Kalau penyisihan biasanya semua pada ikut semua. Sampai masjid-masjid pun keluar-keluar, sampai ke jalan-jalan. Panitia sibuk, ya, gelar-gelar karpet. Sekarang sudah mulai sibuk lagi, tapi gulung karpet yang ada di belakang. Sibuk. Panitia sibuk gulungin karpet yang ada di belakang. Ya, lumayanlah pimpinannya segini nih. Ya, mudah-mudahan nanti di fase yang ketiga, yaitu pembinaan, jumlahnya masih bertahan seperti ini. Karena godaannya semakin luar biasa semakin akhir Ramadan.
Terlebih lagi ibu-ibu dah. Sekarang aja udah pikirannya gitu. Pak sama bapaknya bilang, lebaran nih Pak, belum punya apa-apa nih, belum punya kue, belum punya utang. Ini godaan dunia. Sementara kita nih menghadapi fase yang ketiga, harusnya kalau Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya, ya, menghadapi 10 hari yang terakhir, yaitu itu minallah, dibebaskannya dari api neraka. Ada sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, gerangan apakah atau doa apakah yang aku panjatkan apabila aku menemui malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Sahabat tanya sama Rasul, doa apakah yang aku panjatkan apabila malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Ternyata doanya sudah kita tanya sama itu Bilal itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ternyata Rasul ajarkan doa itu. Kenapa sih enggak Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Enggak. Rasul minta, ya Allah maafkan saya ya Allah. Karena kalau ampunan Allah yang diberikan kepada hambanya itu masih kena sanksi. Engkau saya ampuni, tapi ada sanksinya. Ya, bisa itu berupa hampir turun di neraka. Tapi kalau Allah sudah maafkan, itu nggak ada sanksinya sama sekali, dan berubah. Ya, makanya sebulan Rasulullah, apalagi di akhir Ramadan ini 10 hari yang terakhir, langsung doanya begitu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, ya Allah yang Maha Mulia. Ya, itu luar biasa itu. Karena kata Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Siddiq guru kita semua itu, kata maaf itu, misalnya ini, saya punya salah sama Haji Wawan, misal, terus Haji Wawan memaafkan saya, tapi Haji Wawan punya syarat, gua maafin lo, tapi lu jangan begini. Itu namanya bukan maaf, itu namanya pengampunan, kata Habib Abdul Rahman. Kalau maaf itu adalah saya maafkan engkau, sudah nggak ada lagi belakangnya, embel-embel, lu jangan begini lagi, tidak. Nah, mudah-mudahan kalau kita semua menjalankan aktivitas Ramadan ini dari awal hingga akhir tanpa kurang iman kita, kalau iman masih turun naik, mudah-mudahan stabil lah. Ya, mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setahun yang lalu dosa kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita semuanya nih, jemaah Masjid Al-Ikhlas terkhusus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjelang Idul Fitri, dan Idul Fitri kita semua seperti kayaumin waladat umum, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Enak kalau lihat bayi juga ya, kalau punya dosa. Kan? Diciumi pagi siang coba, bayi enak tuh. Coba kalau kita yang cium ya. Terus juga keberkahan orang yang tidak punya dosa, semua itu datang keberkahannya. Ya. Bayi belum punya dosa, kadang ada orang yang bawain bedak Johnson, bawain baju, bawain apa itu anduk ya. Itu kan keberkahan bayi yang belum punya dosa. Ya. Ada juga yang bawain mengina, ada bayi mengina. Ya. Itu keberkahan bayi dibawain mengina. Kalau kan bayi nggak bisa punya ya. Itulah keberkahan kita yang belum punya dosa. Kemudian di akhir Ramadan dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya senang tuh kalau Idul Fitri itu, karena insya Allah memang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba lihat 3 hari setelah Idul Fitri mulai lagi kan. Ya, karena kita udah bikin dosa lagi. Ya, rajin lagi aja dah. Ya, makanya yuk, mudah-mudahan kita gunakan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Ibadahnya kita tingkatkan, baca Qurannya kita tingkatkan. Jangan seperti pepatah nih. Saya senang banget baca ini pepatah. Ramadan ini jangan taubahnya seperti daun pisang yang dikain orang lantaran ketika hari hujan. Tatkala hujan usailah sudah, daun pisang pun ditampakkan di tepi jalan.
lalu diinjak-injak orang yang lalu. Jadi Ramadan kita rapi ibadah. Setelah Ramadan, ajaran Ramadan ini ditinggalkan oleh kita semuanya. Dan mudah-mudahan nih, setelah Ramadan jamaahnya tetap seperti ini. Wah, luar biasa makin ikhlas. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.